Halo semuanya, sekarang kita ketemu lagi nih di kelompok 5 dari Produk Podcast. Kayak di tema 1, aku gak sendiri dong pastinya. Bagi kalian yang baru menonton podcast kami sekarang, jangan panik. Aku dan kelompokku bakal ngenalin diri lagi nih. Yuk teman-teman, kenalin diri kalian masing-masing ya. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Indi Putri dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 27. Hai semua, nama saya Adi Hendra dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 2. Halo, namaku Yuda Agnes Paramdita Puling dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 30. Dan yang terakhir ada aku sendiri, Sevanya Angelika Prabowo dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 31. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas tentang cita-cita, peluang, dan tantangan. Seperti yang kalian tahu, semua orang pasti memiliki goals-nya masing-masing dong ya. Nah, untuk mencapai goals itu pasti banyak tantangan juga yang datang. Gimana sih kita menghadapi tantangan itu? Ya, kita akan bahas di podcast kali ini. Sesuai dengan judul kita, yaitu memanfaatkan peluang untuk meraih cita-cita. Halo semuanya, kalian pernah nggak sih kepikiran kayak kita kan udah kelas 12 nih? Bentar lagi udah mau kuliah, terus lulus, terus kita bakal cari kerja. Nggak terasa ya? Iya ya ampun cepet banget, ya kan Nes? Iya bener, cita-cita kalian tuh apa sih? Kan pasti semasa sekolah sering tuh ya ditanya cita-cita kalian apa. Kalau cita-citaku sih pengen jadi manajer keuangan. Kalau kuliah nanti mau ambil jurusan akuntansi sih. Kalau aku sih belum tahu cita-citaku apa. Tapi aku rencana mau ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Linjur, Chef. Yes, bener. Aku tahu linjur itu bakal susah, kayak harus belajar dari awal. Tapi gak apa-apa deh, aku harus usaha juga ya kan? By the way, emang cita-cita kamu apa, Win? Cita-cita aku dari kecil sih pengen banget jadi wanita kantoran gitu. Kerjanya nanti di salah satu perusahaan. Nah, niatnya kalau udah lulus aku pengen pindah ke Jakarta buat cari peluang kerja di sana. Kalau bisa sih jadi akuntan atau di bidang keuangan gitu sih. Wah, tapi kalau kamu mau kerja di salah satu perusahaan itu harus disiapin dari sekarang, Win. Biar nanti kamunya udah punya skill buat menguasai pekerjaan di sana. Salah satunya akuntansi, tepatnya sih persamaan dasar akuntansi. Bener banget tuh kata Agnes. Emang kamu udah ngerti Win tentang persamaan dasar akuntansi dan pengertiannya? Tahu dong, persamaan dasar akuntansi itu sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan. Karena setiap transaksi bisnis memengaruhi minimal dua perusahaan. Nah, terus untuk konsep persamaan dasar akuntansi itu, harta merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Contohnya kas, piutang, usaha, perlengkapan, peralatan, tanah, bangunan, dan lain-lain. Oh alah, sekarang aku ngerti deh. Nah, kalau perbedaan utang sama modal itu gimana? Aku bantu jawab ya. Nah, kalau utang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Contohnya tuh kayak utang bank, utang gaji, utang usaha, dan utang pembelian barang-barang. Iya gitu, dan kalau modal yaitu hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Dalam perhitungan transaksi keuangan menggunakan persamaan dasar ini ada dua hal yang perlu kita ingat, yaitu pendapatan dan biaya. Kedua hal ini akan memengaruhi besarnya modal. Jika pendapatan naik, maka modal akan naik. Sementara jika biaya naik, modal akan turun. Jadi gitu guys penjelasannya. Gimana? Kalian udah paham belum? Siapa tahu nanti kalian tertarik juga punya cita-cita kayak aku. Paham banget, Win. Aku jadi bisa belajar sama kamu, terus jadi bisa nambah wawasan deh. Bener banget. Nah, aku juga pernah dengar tentang transaksi keuangan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi itu gimana ya, Win? Nah, kalau sebelum melakukan pencatatan, kita harus menganalisis transaksi yang terjadi. Apakah transaksi masuk ke dalam harta, utang, atau modal? Oh alah, gitu ya berarti. Lumayan juga untuk belajar. Soalnya kan aku juga rencana linjur gitu. Oh iya, kalau Adi, kamu pengen jadi apa? Aku sih pengen jadi politikus. Kamu mau jadi politikus? Iya nih Chef, kenapa? Aku mau tanya deh, apa sih yang buat kamu tertarik untuk ambil politik? Nah, iya juga ya. Kenapa tuh, Di? Kenapa sih kamu bisa tertarik
Padahal kan kita tahu masuk ke dunia perpolitikan pasti susah dan banyak konflik gitu loh. Hahaha, iya. Tapi gak semua orang di dunia politik gitu kok. Asal kamu tetap ada di jalan yang benar, pasti bisa lancar kok. Bener tuh kata Adi, gak semua di dunia politik sesusah itu. Apalagi sekarang udah dibantu sama Iptek, jadi gampang deh. Hah, iptek di dunia politik? Pasti ada dampak negatif dan positifnya kan? Kira-kira itu apa aja sih? Jadi gini loh Nes, kita semua tahu politik di Indonesia belakangan ini udah memanfaatkan perkembangan teknologi, kayak mempromosikan partai politik lewat media sosial, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi di bidang politik emang ngasih dampak positif, tapi ada juga dampak negatif dari perkembangan teknologi di bidang politik. Untuk dampak positifnya ada e-government, cepat, efektif, efisien, dan hubungan internasional jadi lebih mudah. Ada juga dampak negatifnya, di antara biaya yang cukup besar, jangkauan akses di beberapa daerah yang masih sulit, dan banyaknya berita hoax yang tersebar luas di internet. Nah, sampai sini paham kan? Walah, iya paham dong. Guys, sistem pemerintahan dan dunia politik sekarang udah enak ya, dibantu dengan teknologi yang maju. Kalau dulu mah teknologi belum secanggih sekarang ya kan? Iya bener banget tuh Nes. Oh iya, kalau kita ingat-ingat sistem pemerintahan pas awal-awal merdeka tuh ya, jadi keinget penyimpangan demokrasi terpimpin gitu gak sih guys? Iya Chef, waktu itu kan demokrasi terpimpin menjadi sistem kepemimpinan di mana semua keputusan dan kebijakan akan terpusat pada presiden yang merupakan pemimpin negara dan yang menjabat pada waktu itu kan Ir Soekarno. Ya meskipun baru dimulai pada tahun 1959, tapi konsep demokrasi terpemimpin telah disampaikan oleh Ir Soekarno dalam rapat konstituat tanggal 10 November 1959. Oh iya guys, tantangan yang dihadapi pada demokrasi terpimpin masuk tantangan yang terberat loh. Bener tuh kata Windy. Waktu itu seingat aku nih ya, tantangan terbesar demokrasi terpemimpin adalah meletusnya G30 SPKI. Oh iya, kok bisa gitu sih? Iya Chef, waktu itu Indonesia benar-benar kacau karena berperang sama bangsanya sendiri, dan lama-kelamaan juga ngeruntuhin pamor kekuasaan Ir Soekarno yang akhirnya juga terjadi peralihan kekuasaan. Terus waktu itu untuk mengatasi G30 SPKI gimana ya guys? Lah kok gitu sih? Ya karena Jenderal Ahmad Yani selaku Men atau Pangkat saat itu belum tahu ada di mana. Nah, setelah berhasil ngumpulin pasukan yang masih setia sama Pancasila, operasi penumpasan G30 SPKI pun dilakukan. Wih, keren. Oh iya guys, aku baca-baca dari beberapa sumber, operasi penumpasan G30 SPKI gak cuma di Jakarta loh, tapi juga di daerah-daerah yang lain juga. Hebat ya. Wow, ya jelas hebat dan keren banget lah Aku baru aja nemu artikel tentang gerakan 30 September nih. Di sini dibilang, ketika diketahui bahwa gerakan 30 September ada hubungannya dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam meredam G30 SPKI adalah dengan melakukan operasi militer dan pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI. Oh alah, ternyata gitu toh. Nggak cuma itu aja sih sebenarnya. Lah, masih ada lagi nih. Masih dong, diantaranya dengan menyelamatkan 2 objek vital, yaitu gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Operasi Lubang Buaya dan operasi yang tadi kita bicarain bareng-bareng itu tadi juga bertujuan untuk mencari tempat dan penyusup nasib jenderal yang diculik. Oh gitu. Wah, jadi nambah banyak ilmu nih kita hari ini. Iya dong, harus itu. Kalau kita bicara soal politik itu nggak bakal ada habisnya, bakal panjang banget. Guys, kan di masa pandemi ini kita semua tahu nih, kalau mau kerja itu susah banget. Mau ngelamar kerjaan tuh juga susah banget. Nih, kakakku aja belum keterima kerja, padahal udah ngelamar kerjaan di mana-mana. Mungkin dalam SLP
kakakmu belum memenuhi kaidah kebahasaan yang benar. Dalam surat lamaran pekerjaan, kita itu harus menggunakan pemilihan dan penulisan kata yang baik agar perusahaan dapat memahami kalimat yang ada sehingga peluang untuk keterima di perusahaan menjadi besar. Mungkin sih ada lagi nggak penyebabnya? Sama penulisan CV juga harus benar-benar diperhatikan. CV ini digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan diri. Jadi harus menggunakan kata yang tepat sesuai dengan kualifikasi kerjanya. Dan harus dibuat lebih menarik karena CV ini dapat memampukan kita untuk bisa melewati tahap seleksi administrasi. Sehingga langkah kita semakin maju dan peluang keterimanya pun akan lebih besar lagi. Oh iya, makasih ya Di, nanti aku coba bilang ke kakakku. Tapi ya bukan cuma surat lamarannya aja sih. Kita harus lihat peluang untuk masuk ke tempat kerja itu. Jadi berapa yang melamar, terus mau diambil berapa orang untuk di posisi itu juga. Iya Di, bener tuh, tetap semangat ya intinya. Bentar. Kok bahasanya sampai peluang juga? Maksudnya peluang tuh gimana? Iya dong Agnes, maksudnya gini deh, aku jelasin. Kita misalkan kalau dalam satu perusahaan yang sedang membuka lowongan pekerjaan ya kan. Terus ada 10 orang yang ingin melamar yang terdiri dari 6 pria dan 4 wanita. Nah, perusahaan itu tuh memerlukan 2 orang untuk melakukan pekerjaan itu. Kita coba hitung ya peluang terpilih 1 pria dan 1 wanita. Nah, gini nih. Pertama kita cari NS-nya atau banyaknya anggota S. NS sama dengan 2 kombinasi dari 10. Berarti 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial sama dengan 45. Yang kedua kita cari NA atau banyaknya anggota A. 1 kombinasi dari 6 dikali 1 kombinasi dari 4. Yang sama dengan 6 dikali 4 menjadi 24. Terakhir kita cari PA atau peluang kejadian A. Rumus PA itu NA per NS. NA tadi kita dapat 24 per NS-nya tadi 45. Jadi hasilnya adalah 8 per 15. Gitu Nes. Walah, iya paham. Berarti kayak peluang dalam suatu kejadian gitu ya? Oke, paham. Oh iya, ada yang tahu nggak kalau jadi biarawan atau biarawati itu harus kuliah atau ada sistem pendidikan tersendiri sih? Wah, kalau soal itu aku kurang tahu ya. Tapi yang pasti menjadi biarawan atau biarawati itu termasuk dalam panggilan hidup membiara. Artinya orang yang terpanggil untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka bertugas untuk melayani dan menguduskan dunia. Oh gitu, jadi menjadi biarawan atau biarawati itu sulit dong? Ya memang sulit, karena mereka harus bisa mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Namun kalau iman mereka kuat, pasti bisa melakukannya. Emangnya kenapa tanya tentang itu? Soalnya dulu aku pernah suka sama orang. Namun dia mau melanjutkan pendidikan menjadi seorang biarawan. Jadinya aku mundur deh. Aduh, berat ya kawan. Sabar ya Nes, gak apa-apa. Dia kan udah nemuin panggilan hidupnya gitu. Jadi didukung aja. Iya Chef, tenang. Udah gak usah galau lagi, masih banyak cowok di luar sana ya kan? Yoi, bener banget. Masih banyak nih yang harus dipikirin kayak di masa pandemi gini. Mau ngejar cita-cita tuh jadi agak susah ya. Kita harus belajar ekstra karena aku pribadi, kalau belajar daring itu buat jadi lebih susah paham. Ya gak sih? Iya, aku setuju itu. Karena jadi lumayan susah untuk memahami materi. Terus kita juga harus belajar tentang teknologi yang baru untuk kita. Kita dituntut untuk belajar hal baru di masa pandemi seperti ini. Iya benar, itu tantangan yang kita hadapi sekarang. Tetapi kita jangan menjadikan hal-hal itu menjadi beban dan kita harus jadikan hal itu sebagai peluang.
kita jadi berpeluang nih dan bisa belajar lewat banyak situs dan mengetahui pengetahuan yang lebih luas. Lalu kita juga bisa belajar untuk paham dengan teknologi yang ada, karena sekarang kita hidup berdampingan dengan teknologi. Teman-teman yang menonton dan mendengarkan podcast ini, ketika kalian memiliki masalah, jangan tertekan ya. Jangan lihat masalah atau yang bisa kita sebut sebagai tantangan yang kita hadapi itu dari sisi negatifnya aja. Karena kalau kita melihat tantangan yang kita hadapi dari sisi negatifnya aja, kita nggak akan nemuin jalan keluar untuk masalah itu. Kita tuh harus berusaha untuk melihat sisi positif dari setiap masalah dan jadikan hal itu sebagai peluang untuk meraih apa yang kita inginkan. Terutama di masa pandemi ini, kita semua tahu banyak tantangan yang datang dari sekitar maupun dari sekolah, tempat kerja, masalah ekonomi, keluarga, dan masih banyak lagi. Ingat ya, untuk tetap melihat dari sisi positif dari masalah itu dan jadikan sebagai peluang kalian untuk mencapai hal yang lebih besar. Bagi yang ingin mengejar cita-cita, semangat ya, walaupun banyak tantangan, jangan menyerah dan tetap berusaha sampai kamu mendapatkan peluang itu. Kalau gitu, sampai sini aja podcast kali ini. Semoga teman-teman yang nonton bisa mengambil hal positif dari podcast kami kali ini, dan jangan lupa untuk manfaatkan peluang untuk meraih cita-cita. Dan saya Sevanya pamit. Saya Windy pamit. Saya Adi pamit. Saya Agnes pamit. Terima kasih sudah menonton podcast kali ini. Bye semuanya.